Sobat kompetisi ya pemirsa, ada yang namanya beras wisata. Beras ini jalan-jalan. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Tadi sempat menarik ketika Bro Taufik menyatakan soal logistik. Ternyata logistik ini menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk menjaga stabilitas harga pangan maupun stok ya. Nah, pernah nggak misalnya ada wacana ya atau sempat diusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan subsidi logistik, subsidi langsung nih kan, jadi memberikan subsidi logistik sehingga biaya atau beban logistik itu tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi sudah ditanggung langsung oleh pemerintah. Ini pemerintah baik pusat maupun daerah. Sempat nggak ada seperti itu? Kita pernah diskusi beberapa kali, khususnya yang tol laut nih. Jadi yang untuk komoditi dan pangan dan non pangan untuk Indonesia Timur, itu kan memang yang disubsidi langsung nih, biaya logistiknya ya. Dan kita juga pernah ada beberapa bukan kasus sih. Jadi ada Pemda atau mengeluarkan Perda atau Pergub yang melarang komoditi tertentu untuk dibawa keluar dari wilayahnya. Oke, ada Jawa Timur. Pernah Jawa Timur ada sapi. Nah, jadi itu kita advokasi lah. Sebenarnya tidak dibatasi kalau Jawa Timur. Di Jawa Timur itu lebih pada kuota. Jadi filosofinya adalah menjaga stok aman di wilayahnya. Kemudian boleh yang yang di luar stok itu untuk diimpor dikirim ke daerah lain. Ya iya, jadi kita advokasi lah. Jadi bagaimana supaya lalu lintas logistiknya tetap terjadi nih. Jadi jangan sampai mandek di satu wilayah sementara daerah lain defisit. Sorry saya potong nih, Bro Taufik, ini menarik nih. Apa yang dilakukan seperti itu, mengatur seperti itu ya, jadi menjaga kuota atau melarang tiap daerah itu dari sisi persaingan usaha, prinsip persaingan usaha itu melanggar nggak nih? Bro Taufik, dari mana tadi ya? Lupa gak melanggar caca, atau enggak? Ya, betul. Enggak melanggar prinsip persaingan usaha atau tidak? Ini kalau ini lagi-lagi kami pernah diskusi dengan salah satunya dengan Pak Faisal Basri misalnya. Beliau tuh bilang pokoknya kalau ada regulasi yang menghambat lalu lintas barang antar daerah itu menghambat perekonomian. Jadi bukan persaingannya aja tapi perekonomiannya terhambat nih. Karena lalu lintas barang itu penting tuh buat denyut perekonomian di antar daerah ya. Jadi kalau ada yang menghambat, wah itu bukan isu persaingan aja, tapi udah isu ekonomi itu secara nasional. Nah, jadi ya kita pastikan lah, kita dorong lah supaya ya jangan sampai kalau mau tadi menjaga stok, ya oke, menjaga stok tiap daerah. Jadi ada kriterianya. Kalau dulu 300 kilo ke atas boleh beratnya ya. Dulu ada juga semen beku yang buat itu inseminasi sapi. Itu juga nggak boleh tuh, nggak boleh dibawa keluar tuh. Jadi daerah lain mau membiarkan sapi sendiri nggak bisa karena bibitnya dijaga oleh satu daerah tertentu misalnya. Itu juga kita advokasi waktu itu. Cuman memang ada kekhawatiran dari Pemda yang kalau menurut pengalaman saya ya, terutama ketika di daerah itu memang jadi serba salah ya, karena contoh di satu daerah penghasil beras itu harga berasnya itu sangat tinggi, hampir bisa dikatakan ini mustahil nih, ini lumbung padi ya, lumbung beras tapi dibawa keluar. Nah itu akhirnya muncul yang namanya istilah beras wisata. Sobat kompetisi ya pemirsa, ada yang namanya beras wisata. Beras ini jalan-jalan. Misalnya nih contoh, beras ini adalah beras produksi dari kota A nih. Nah ketika sudah panen ya, berasnya ini dibawa ke kota B, dibawa lagi ke kota C, baru masuk lagi ke kota A dengan harga yang lebih mahal tentunya karena sudah melewati 2 channel distribusi. Artinya berasnya ini udah jalan-jalan, artinya beras wisata. Jadi ini kan sebenarnya ini jadi tugasnya siapa sehingga tidak ada permainan oknum yang memanfaatkan ini, Bro Taufik? Ya, jadi kayaknya tuh kalau kondisi seperti itu akan terjadi kalau distributor ya, pedagang besar. Jadi dia udah pegang barangnya panen, dan dia punya temen di kota lain, dia kirim kan.
Yang kalau pernah kita dalami itu yang kasus lagi-lagi kemarin yang baru-baru ini kopi nih yang teman-teman di Lampung tuh. Kopi dari luar Lampung masuk dikasih brand kopi Lampung dikeluarin lagi gitu kan. Bawang juga gitu, bawang impor, bawang putih impor masuk ke Brebes di branded bawang Brebes dijual lagi. Itu bawang merah. Bawang merah. Ya. Jadi brand bawang Brebes katanya bikin nangis. Jadi Oke, ibu-ibu iya. yang kalau masak bawang kagak sampai nangis, berarti itu bawangnya KW lah. Second Ya, grade. itu betul. Itu di daerah di Jawa Timur ada daerah sentra mangga ya. Itu saking terkenalnya, makanya memang manis banget, mangga aru manis ya. Aru manis. Nah, itu sangat terkenal sehingga mangga yang lain itu diberikan brand dari daerah tersebut karena manisnya tadi seperti aru ya, namanya aru manis. Nah, itu jadi ada modus juga seperti itu, Bang. Ya betul, dan lagi-lagi apakah itu terkait dengan persaingan usaha atau enggak? Kalau dari kita sih sepanjang itu dilakukan oleh satu rantai distributor yang sama nih, ada kemungkinan bahwa pasarnya udah dia kendaliin nih pasokannya nih. Tapi kalau memang sebagai trik pemasaran ya, Gimmick marketing. Apalagi Pemda yang bersangkutan nggak keberatan tuh dipakai gitu ya. Ya itu mungkin masih istilahnya strategi pemasaran. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Ketika ini terjadi, itu sebenarnya institusi atau lembaga atau koordinasinya seperti apa? Kan kita punya betul. Sampai sekarang mungkin ya ada Satgas Pangan ya, ada Polri, ada KPPU, ada kementerian teknis terkait, ada lembaga terkait juga. Itu bisa juga difungsikan ke arah sana ya? Ya bisa. Jadi misalnya teman-teman tim Satgas Pangan atau di Kemendak ya, atau di Kementan, nah ini memang mungkin, ini pribadi ya, pendapat pribadi ya, memang kita harus fokus sih. Jadi kita ada fokus di kebijakan Menteri itu ada 12 komoditi. Itu menurut saya pribadi itu masih nggak fokus tuh. Nggak mungkin pemerintah bisa intervensi dari ujung ke ujung untuk 12 komoditi. Karena kan dia harus jaga harga di petani jangan sampai jatuh, harga di konsumen jangan sampai kemahalan. Nah, harus dijaga tuh. Jadi kalau istilah kita suka sebut pasokan di hulu dijaga, pasokan di hilir dijaga. Kalau ada yang kurang, impor. Sebesar kekurangannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi jagain 12 komoditi capek men. Ya? Menurut kami paling enggak pemerintah bisa fokus ke kita fokus ke 4 atau 5 komoditi yang benar-benar nih urat nadi konsumen Indonesia, petani, beras atau apa. Sisanya ya memang udah mekanisme pasar aja yang ketika ada distorsi KPPU bisa masuk. Ya betul. Karena sekarang kan semua dipayungin kebijakan nih. Baru juga susah kan susah. Wah, ada permennya, ada pergubnya, susah nih. Kalau kita fokus ke sekian komoditi yang benar-benar strategis, esensial, resources sumber daya pemerintah nggak akan habis mengurusi yang 12 itu. Jadi bisa dipusatkan ke 5 ini dan jauh lebih bagus lah ya. Harusnya secara teori harus lebih bagus dibanding ngejagain semua tapi kebobolan sana sini ya. Jangan jagain yang dikit tapi solid gitu. Fokus tapi yang paling penting misalnya di 4 Big 4-nya tadi apa misalnya itu yang difokuskan. Nah, tadi kita sempat bahas soal fluktuasi harga pangan, kemudian salah satu problemnya adalah logistik. Terus juga tadi di awal disampaikan salah satu sektor industri yang dipantau atau menjadi fokus KPP itu adalah ekonomi digital. Nah, ini saya coba gabungkan nih semuanya dalam perspektif dari apakah ini bisa dijadikan jalan keluar ya oleh kita ya masyarakat Indonesia untuk tadi karena ada problem di logistik, ada problem di rantai channel distribusi yang panjang. Nah, dengan ekonomi digital nih itu kan ibaratnya menghubungkan langsung antara konsumen dengan produsen. Jadi artinya tidak terlalu panjang lagi rantai distribusinya. Bisa dibahas di arah sana nggak nih Bro Taufik? Kan menarik terkait dengan ekonomi digital ini. Nah, ini Bro Aro kayaknya sudah bikin skenario-nya mantep bener ya. Jadi dari ujung ke ujung nyambung. Itu memang ya itulah. Kita udah terapin. Saya di rumah pakai tuh semenjak PSBB pasar-pasar di Jakarta ditutup,
pasar tradisional langganan mana yang belanja tutup kan, kita pakai WA ke pedagangnya langsung. Nanti si pedagangnya WA, Bu, ikan segar banyak nih, bandeng sekian. Udah pesan ini nih, diantar. Ya mungkin Tapi itu personal ya? personal, belum dikelola. Belum dikelola dan dikelola baik. secara ini. Berarti nggak ada marketplace-nya. Nggak ada marketplace-nya. Cuma yang kita tahu kan ada beberapa kayak Tani Hub ya, yang Ada, sudah banyak. mengenerate. Ya. Nah, ada banyak. Saya juga sempat memanfaatkan itu ketika Betul. WFH ya, PSBB itu. Jadi terbuka kemungkinan buat untuk memanfaatkan marketplace digital ekonomi untuk memperpendek rantai distribusinya. Petani langsung upload hasil panenan dia, konsumen tinggal pesan. Dan setahu saya kayak di Jakarta PD Pasar Jaya itu sudah mulai inisiasi sih. Jadi beberapa pasar tradisional dicoba melalui online. Jadi istilahnya di pool nanti yang pesan siapa, pedagang ini yang nyetor. Jadi diatur lah trafficnya. Kita belum lihat ke depan seperti apa ntar hasilnya. Cuma ya ini nih, kita setengah dipaksa juga masih COVID ya. Setengah dipaksa masih COVID, jadi mau nggak mau rantai distribusi memang harus diperpendek. Nggak mungkin lagi konsumen datang ke pasar jijal-jijalan gitu ya, megang-megang barang terus ya belum tahu nih bersih apa enggak gitu kan. Jadi ya ada blessingnya lah, kalau bahasa orang Jawa untungnya masih ada untungnya lah si COVID ini. Jadi kita kepaksa untuk lebih efisien. Itulah ya pemirsa ya, sobat kompetisi, itu orang Indonesia ada apa udah disyukurin aja. Kecelakaan, Ya untungnya kaki patah, ya untungnya nggak mati gitu ya, nggak meninggal tapi masih kaki patah. Ya, intermezzo. betul. Jadi ya itulah dipaksa supaya gimana caranya tetap ada transaksi, cuma sudah tidak ketemu langsung, bisa memanfaatkan online. Dan ya moga-moga ke depan digital ekonomi ini bisa makin berperan ya. Ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memperpendek rantai distribusi.